Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Indra Gustam Suminta, calon guru penggerak angkatan 10 dari UPTD SDN Kuanyar Barat 2. Saya di sini berperan sebagai observer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainul Halifah, CGP angkatan 10 dari SDI Al Aziziyah. Di sini saya berperan sebagai coach. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Indah Silvia Purwanda dari UPTD SDN Sukolilo Barat 1. Di sini saya berperan sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Indra. Bagaimana kabarnya, Bu Eva? Alhamdulillah sehat, Pak Indra. Pak Indra sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baiklah, di sini Ibu akan melakukan coaching. Betul, Bu? Ya, betul, Bapak. Di sini saya akan menjadi observer ya, Bu. Ya, saya akan mengamati dan menilai saat Ibu melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian. Seperti apakah nanti di saat Ibu coaching itu udah sesuai menggunakan alur cerita atau belum? Dan bagaimana sih nanti Ibu menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh kunci dan bagaimana nih nanti kunci menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Ibu. Ya, Nanti baik, jangan Bapak. lupa juga ya Bu, ya saat proses pelaksanaan coaching ini Bu menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu. Ya, baik, Bapak. Dalam proses coaching ini, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan? Baik Bapak, jadi dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach Bapak. Oke, jadi dari 3 kompetensi tadi yang sudah Ibu sebutkan, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Baik, dari ketiganya mungkin saya akan kembangkan secara lebih spesifik adalah yang mendengarkan aktif Bapak. Karena menurut saya dengan mendengarkan aktif saya bisa menjadi lebih fokus. Sehingga saya ada kehadiran penuh atau present, dan dengan mendengarkan aktif juga nanti saya akan dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Baik, Bu. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching, ini indikator ketercapaiannya. Iya Bapak. Jadi indikator ketercapaian yang akan saya melihat nanti, apakah coach sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang ia hadapi, dan juga coach memiliki rencana aksi atau rencana ke depan apa yang harus dilakukan coach nanti. Baik, Bu. Mungkin itu saja, Bu, pertanyaan dari saya ya. Untuk sebelumnya Ibu melakukan coaching, dan semoga nanti saat Ibu melakukan coaching, Ibu selalu mengingat ya, Bu. Ya, dari hal-hal yang saya sampaikan tadi. Dan selamat melakukan coaching ya, Bu. Ya, semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Baik Bapak, terima kasih. Iya, Bu. Assalamualaikum Winda.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Iva. Bagaimana kabarnya Bu Indah? Alhamdulillah baik, sehat Bu. Bagaimana dengan kabarnya Bu Iva? Ya, alhamdulillah baik juga Ibu. Oh iya Bu Indah, katanya itu ya, Ibu ada yang ingin dibicarakan dengan saya. Katanya Ibu pengen ngobrol-ngobrol bareng saya. Betul Ibu? Betul Bu, kira-kira mau membicarakan, mungkin butuh waktunya Ibu sekitar 15 sampai 20 menit Bu ya. Ada yang ingin saya sampaikan, ada yang saya ingin ceritakan pada Ibu. Ini berkaitan dengan rekan-rekan guru saya di sekolah Bu. Setelah saya amati, di sekolah saya itu cara pembelajarannya tuh masih monoton Bu. Cara pembelajarannya itu masih dengan metode-metode lama, yaitu metode konvensional, metode ceramah yang terkadang sering membuat siswa-siswi itu menjadi bosan dalam pembelajarannya seperti itu. Nah, saya inginkan itu pembelajaran yang rekan-rekan guru saya lakukan itu lebih bervariatif seperti itu, Bu. Tidak memungkiri pada zaman sekarang tuh ya, Bu, perkembangan teknologi itu sudah sangat berkembang dengan pesat. Sekali jadi sebagai guru kita juga harus menyesuaikan diri untuk beradaptasi dengan perubahan zaman yang sekarang ini pada saat ini seperti itu. Ya, baik Bu Indah. Jadi Ibu Indah ini ingin penyampaian materinya bervariatif begitu ya Bu ya? Iya, betul Bu. Kira-kira setelah kita berbincang-bincang kurang lebih 15 sampai 20 menit nanti ya Bu ya. Apa sih harapan Ibu nantinya? Yang saya harapkan Bu ya, saya mengetahui cara untuk membantu rekan-rekan guru saya supaya ada perubahan dalam metode pembelajaran di kelasnya seperti itu Bu. Ya, baik Ibu. Jadi Ibu ini ingin adanya perubahan seperti itu ya Bu ya, terutama dalam cara penyampaian materi. Begitu. Ya, betul Bu. Kira-kira perubahan cara penyampaian materinya tuh seperti apa yang ingin Ibu harapkan ini? Jadi perubahan dalam metode atau model atau bahkan media pembelajarannya yang lebih bervariatif seperti itu Bu. Misalkan saat ini bisa dengan metode-metode yang sekarang lagi marak nih Bu, menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti kuisis gitu, kuis-kuis berisi kuis-kuis gitu Bu. Atau tidak jauh-jauh dengan menggunakan PowerPoint juga seperti itu Bu. Kalau pakai PowerPoint saya rasa itu sudah cukup bagus lah Bu, dibandingkan hanya dengan metode-metode konvensional, metode ceramah seperti itu Bu. Baik-baik Ibu. Jadi intinya ingin penyampaian materinya ini lebih bervariatif seperti itu Bu ya. Nah, kalau misalnya itu adalah kondisi yang idealnya ini ada level dari 1 sampai 10, kira-kira kondisi atau situasi ini berada di level berapa Bu? Kalau saya kira sih Bu masih ada di level 5 Bu. Karena di sekolah itu juga masih banyak guru yang senior yang masih menggunakan metode ceramah seperti itu Bu. Baik. Jadi masih di level 5 ya Bu ya untuk saat ini. Nah, kira-kira pada saat Bu Indah ingin adanya perubahan nanti, ingin ke level berapa ini Bu kira-kira? Yang saya inginkan sih ke level 7 aja itu sudah cukup baik Bu. Mengingat tadi di sekolah saya itu banyak guru-guru senior gitu Bu. Baik. Ya Ibu. Jadi Ibu ini berencana apa nih Bu kira-kira untuk bisa menaikkan ke level 7 ini, kira-kira apa rencana Ibu yang akan lakukan terhadap rekan-rekan guru di sekolah Ibu?
Sebenarnya sih itu masih saya pikirkan ya Bu. Mungkin saya akan membuat pendampingan atau mentoring saja gitu kepada rekan guru-guru di sekolah itu secara bergiliran seperti itu atau bergantian seperti itu Bu. Ya, baik Ibu. Jadi Bu Indah berencana akan mengadakan mentoring begitu ya Bu ya, atau pendampingan secara individu seperti itu. Nah, adakah lagi strategi lain selain menggunakan mentoring Ibu? Mungkin saya akan mencoba mengkonsultasikannya terlebih dahulu Bu kepada kepala sekolah untuk membuat semacam pelatihan atau workshop tentang media pembelajaran di sekolah seperti itu Bu. Baik, jadi pilihannya di sini saya sudah rangkum ada dua Bu ya. Yang pertama melakukan mentoring dan yang kedua berkonsultasi dulu kepada kepala sekolah untuk membuat semacam workshop atau pelatihan begitu Bu ya. Nah, Ya, betul ya. Bu. Di antara kedua itu kira-kira yang nyaman bagi guru-guru di sekolah Ibu ini yang mana Bu? Yang nyaman ya Bu. Ya. Kalau untuk yang nyaman sepertinya untuk sekarang ini itu metode mentoring Bu. Kayaknya lebih tepat digunakan. Mengingat tadi di sekolah saya itu banyak kondisi-kondisi guru yang sudah senior yang mungkin tidak bisa mengikuti kalau misalkan untuk pelatihan atau workshop seperti itu Bu. Karena kalau workshop juga membutuhkan waktu yang lebih lama, terus membutuhkan narasumber yang tepat juga, bahkan membutuhkan biaya yang juga cukup besar seperti itu Bu. Ya, baik Ibu. Jadi intinya Bu Indah ini lebih memilih metode mentoring ya Bu ya dibandingkan dengan workshop. Baik untuk metode mentoring ini Bu, kira-kira kapan Ibu Indah akan melaksanakannya? Mungkin secepatnya ya Bu. Bisa jadi minggu depan saya akan coba memulai mentoring kepada rekan guru secara bergantian atau bergilir seperti itu Bu. Ya, baik. Minggu depan Bu Indah rencananya akan melakukan kegiatan mentoring tersebut ya Bu ya. Ya Dan Bu. ini Bu, adakah yang nanti akan membantu Bu Indah dalam pelaksanaannya? Mungkin saya akan meminta bantuan guru lain, Bu, seperti ada Pak Joko dan Bu Eti. Beliau-beliaunya ini yang sudah ahli dalam media pembelajaran, seperti itu, Bu. Baik, jadi Bu Indah akan melakukan kolaborasi begitu ya Bu ya dengan rekan-rekan di sekolah Bu Indah ya. Ya, benar, Bu. Saya akan berkolaborasi dengan rekan guru untuk membantu saya melaksanakan mentoring secara bergantian atau bergilir gitu, Bu. Baik Bu Indah, sekarang kita sudah berada di akhir sesi perbincangan ya Bu Indah. Rasanya sudah tidak sabar lagi mendengar cerita-cerita Bu Indah ke depannya. Apakah Bu Indah sudah berhasil atau belum dalam melakukan perubahan ini ya. Tapi mudah-mudahan berhasil ya Bu Indah ya. Amin, amin, Bu. Amin. Ya, kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan ya Bu ya. Nah, Iya, tapi Bu. tapi sebelumnya kira-kira apa nih yang Bu Indah dapatkan dari perbincangan kita kali ini? Selama perbincangan kita kali ini, Bu, saya mendapatkan gambaran ya, Bu ya, tentang bagaimana cara untuk membantu rekan-rekan guru saya di sekolah untuk mengubah proses pembelajaran menjadi lebih bervariatif dengan metode mentoring tadi, Bu. Baik Bu Indah, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dan bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Indah ya tentang aksi yang sudah dilakukan oleh Bu Indah. Terima kasih saya sampaikan Bu Indah, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu Iva, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi saat sebelum melakukan coaching, tadi sempat saya menanyakan tentang indikator ketercapaiannya.
Dari indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Iva, tadi sebelum melakukan coaching, apa sih yang sudah dilakukan Bu Iva terkait indikator tersebut? Baik, baik Bapak. Alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi saya sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian juga tadi saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian juga saya sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan, dan saya juga tadi sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan sebelum yang akan dilakukan, aksinya, rencana aksi yang akan dilakukan tadi Bapak. Baik Ibu, menurut saya sebagai observer tadi itu sudah bagus sekali ya Bu. Sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur kita, di mana Bu Iva ini sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching. Jadi kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga kucing ini bisa menemukan solusinya sendiri. Seperti itu, kemudian di lain itu pada kucing ini buahnya juga sudah menerapkan prinsip kucing. Selamat ya Bu Iva. Sebelum kita akhiri nih, saya mau ada pertanyaan satu lagi ya Bu Iva. Baik. Dari yang sudah Ibu lakukan tadi, ya Bapak saya ulang ya Bu, dari yang sudah Ibu lakukan tadi ini, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Ya, baik Bapak. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan Koci, sehingga saya dapat menggali informasi lagi lebih mendalam dan dapat mengarahkan Koci dalam menemukan solusi atas permasalahannya. Luar biasa sekali ya Bu Iva. Ini ya tadi padahal sudah menerapkan alur tirta. Ini udah luar biasa sekali. Di situ sudah terlihat sekali kalau Ibu Iva itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena dari saya lihat tadi responnya itu sudah menyampaikan apa yang sesuai dengan yang diharapkan. Seperti itu ya. Tapi di luar ini sangat luar biasa sekali Bu Iva. Pengen lebih menggali lagi ya. Ya semoga nanti ke depannya Bu Iva lebih baik lagi. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan ya Bu. Dengan berbagai pengalaman lagi ya Bu Iva. Bu Iva, saya cukupkan sampai di sini ya. Semoga semuanya berjalan dengan apa yang Ibu harapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.